Abaikan, hindari segala hal yang akan memecah belah kebersamaan dalam membangun Lampung ini. Kemudian jauhi sikap-sikap berprasangka buruk satu sama lain. Mari kita sikapi dengan bijak, lakukan dengan prasangka yang baik, bahwa Lampung bisa berdiri dengan saling bergandengan tangan, maju bersama-sama, sejahtera bersama-sama, karena kita merasakan sebagai masyarakat Lampung yang cinta akan Lampung ini menjadi lebih baik lagi. Halo sahabat Lampung Pos, kembali lagi dalam podcast Lampung Pos Update bersama saya Sylvia Agustina. Narasumber kita kali ini sangat spesial. Nama beliau belakangan menjadi viral, khususnya 2 minggu terakhir ya, baik di pemberitaan media nasional maupun media lokal di Provinsi Lampung. Dan saat ini beliau sudah menjadi orang nomor 1 di Provinsi Lampung. Inilah dia penjabat Gubernur Provinsi Lampung, Pak Samsudin. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Sylvia. Iya, Pak Samsudin. Pak Samsudin kan sudah dilantik Pak Mendagri Tito kemarin ya, tanggal 19 Juni 2024. Betul. Sekarang Bapak lebih nyaman dipanggil atau lebih suka dipanggil Pak Gup atau Pak Sam ini? Saya lebih senang nama saya, Pak Sam saja. Silvi sapa dengan Pak Sam Pak ya. Pak Sam ya, nggak apa-apa. Iya. Apa kabar Pak Sam hari ini? Alhamdulillah baik, ya Silvi ya. Ya, alhamdulillah dalam kondisi baik dan tetap bersemangat. Iya, tetap semangat dengan agenda-agenda yang baru ya bagi Bapak. Betul, agenda baru dan memang ini akan berbeda dengan tugas agenda yang di Jakarta. Nah, di sini sangat berbeda dan itu pun harus saya bisa beradaptasi cepat untuk bisa menyesuaikan dengan agenda yang diamanatkan oleh Presiden melalui Pak Mendagri. Iya, oke. Pak, ini kan jika kita hitung dari penyerahan serah terima jabatan dari Pak PLH Fahrizal Darmito, ini memasuki hari keempat ya Pak ya? Bapak bertugas. Gimana Pak perasaannya hari ini selama menjadi PJ Gubernur? Ya, ternyata menjadi PJ Gubernur ya jam kerjanya ya 7 hari 24 jam. Ya, kita tidak ada libur ya, karena memang setiap saat harus berkomunikasi dengan pejabat di pemerintahan Provinsi Lampung, dan di sela-sela itu juga ada tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat, kemudian Forkopimda, dan lain-lain. Yang semua itu tetap kalau memang jadwalnya sepanjang masih bisa kita atur, ya kita lakukan komunikasi dan pertemuan-pertemuan itu. Sehingga ya hanya sekedar ya tidur, habis itu ya sudah semuanya kerja dan kerja. Dan itu juga yang diamanatkan oleh Pak Presiden. Kerja. Begitu. Kerja untuk membangun Siap. Provinsi Lampung. Betul, tentunya akan di Lampung untuk membangun Provinsi Lampung. Oke Pak. Pak, kita flashback sedikit ya Pak ya. Silvi sangat penasaran sekali. Ini kan Kepres keluar tanggal 14 Juni ya Pak, 2024. Nah, sebelum Kepres ini keluar, apakah Bapak sudah ada feeling atau sudah tahu nih bahwa Bapak yang akan ditunjuk menjadi PJ Gubernur Provinsi Lampung? Saya tidak tahu. Iya, saya hanya mengikuti apa yang sudah menjadi alur ketentuannya mulai dari pengusulan di DPRD Provinsi Lampung dan pengusulan menteri melalui Kementerian Dalam Negeri. Kebetulan saya diusulkan direkomendasikan oleh Pak Menpora, Pak Dito. Kemudian saya sampaikan juga ke DPRD Provinsi Lampung, saya sampaikan juga ke Kemendagri. Jadi alhamdulillah saya diusulkan oleh DPRD Provinsi Lampung dan juga langsung disampaikan oleh Pak Menteri juga ke Kemendagri. Jadi ada dua nama, di pusat ada nama, dari provinsi juga ada nama. Setelah itu saya menyerahkan kepada takdir Allah. Ya, apa yang terjadi. Yang saya mengikuti pemberitaan semuanya, cuma saya tidak ikut-ikut membuat berita. Pasti banyak ya jurnalis yang konfirmasi ke Bapak. Banyak sekali ya. Saya bilang selalu semua diserahkan kepada ketentuan ilahi. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang sudah garis tangannya, itu tidak akan lari kemana. Iya, nah, itu aja prinsip saya.
Bagaimana perasaan Bapak ketika tahu Bapak ditunjuk menjadi PJ Gubernur Lampung? Pada saat ditunjuk menjadi Gubernur Lampung, ya pertama saya merasa kaget, terharu. Terharu dan juga tentunya ini sebuah amanah dan pasti dengan semangat yang baru, hal baru kita untuk membangun Provinsi Lampung. Ya. Ya itulah yang dirasakan saya. Ya pada saat saya ternyata saya yang jadi. Pak, ini kan kalau Silvi baca dari CV Bapak ya, Bapak ini kan kelahiran Subang, kemudian menempuh S1 di Universitas Lampung, S2 di Universitas Lampung, lalu S3-nya di UNJ. UNJ, betul sekali. betul. Bisa diceritakan Pak, seperti apa sih kiprah Bapak dulu di Provinsi Lampung, ceritanya gimana? Iya, ya diawali dari ya bagaimana saya ke Lampung itu harus belajar di Unila S1 ya. Karena ada saudara saya, bibi saya itu banyak di Metro. Metro. Ya. Silvi juga tetanggaan Metro. Di Metro ya. Di Pekalongan. Di Metro, di kota Metro kalau saya. Dan bibi saya udah, kamu balik lagi ke Lampung, kuliah di Lampung aja katanya. Ya, akhirnya saya kuliah di Lampung. Ya. Dan tentu pada saat perkuliahan kita lakukan dengan baik. Karena memang saya senang di organisasi. Ya, saya dari mulai kuliah ya di organisasi, di Senat. Dulu adalah Senat Mahasiswa. Ya, kalau sekarang istilahnya BEM Mahasiswa. Ya. Saya Senat Mahasiswa, aktif juga di organisasi-organisasi yang lain. Dan karena sudah banyak berkiprah di Lampung, ya akhirnya saya terus sampai punya istri pun ya kita cari orang Lampung. Gitu. Ya, itulah orang cintanya Lampung saya. Ya, tidak cari produk lain. Tapi produk Lampung yang saya pilih. Ya, anak saya pun lahir juga di Lampung ya. Rumah saya saat di sini selain di Bataran Nila juga rumah saya juga di Pringsewu. Nah, itulah. Kampungnya di Pringsewu. Kampungnya di Pringsewu. Ya, kemarin juga kita sungkem sama orang tua juga karena kemarin hadir sebenarnya di serah terima cuma dengan kerepotan yang luar biasa, nggak husuk kita untuk menerima orang tua. Jadi kemarin kita sungkem lagi ya untuk bisa ngobrol dengan orang tua begitu. Oke. Sudah cukup lama di Lampung dan lama juga berkiprah di Kementerian Pusat ya, khususnya di Kementerian. Nah, bagaimana Bapak melihat Provinsi Lampung saat ini? Ya, dengan saya meninggalkan Provinsi Lampung untuk bekerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu tahun 2005 awal. Ya. Tahun 2005 ya saya merasakan ya dengan perkembangan di Provinsi Lampung sekarang ini jauh berbeda. Seperti apa Pak perbedaannya? Sekarang perbedaan yang sangat menonjol sekali ya jumlah pendatang. Ya. Jumlah pendatang yang begitu luar biasa. Ya, bahkan platnya sudah plat BE itu kalah jauh dengan jumlah plat-plat yang lain kan begitu. Kemudian perhotelan ya, itu sudah luar biasa juga sekarang. Dan juga efek dari semua itu kemacetan. Nah, gitu. Dan tentu ini adalah sisi lain kita harus bangga. Ya, masyarakat Lampung harus bangga dengan kemajuan-kemajuan yang begitu luar biasa. Nah, di salah satu sisi kita harus mengatur bagaimana kemajuan yang ada, kemudian program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang bersinergi dengan kabupaten kota, mengatur sedemikian rupa sehingga Lampung terasa aman, Lampung terasa nyaman, ya. Sehingga kesejahteraan itu adalah kesejahteraan yang memang menenangkan hati. Ya, karena aman, nyaman, bersih, sehat dan seterusnya. Begitu. Iya, oke, Pak. Pak, kemarin kan waktu pelantikan Pak Tito sempat melontarkan kalimat untuk Bapak banyak mengobrol dengan Pak Arinal, juga dengan Pak Mingrum selaku Ketua DPRD. Apakah sudah ada obrolan-obrolan terkait pembangunan Provinsi Lampung dengan beliau-beliau ini? Oh, enggak, karena memang Pak Arinal itu kebetulan memang sudah kenal. Ya, sebelum saya menjadi PJ pun saya sudah kenal baik dengan Pak Arinal. Ya, Pak Arinal, ya nanti selamat menjadi PJ Gubernur, ya kapan ada waktu, ya kita akan sharing antara saya yang didapatkan di pemerintah pusat,
Pak Arinal yang menjadi pejabat di pemerintah provinsi, tentu ada satu sama lain bisa saling mengisi. Maka saya kemarin berdiskusi dengan Pak Arinal sambil menjelang pelantikan itu, ya kita akan selalu sharing dengan Pak Arinal. Walau bagaimanapun beliau adalah sahabat saya. Lalu Pak, sebagai PJ Gubernur, tugas-tugasnya seperti apa saja Pak untuk di Provinsi Lampung ini? Ya, tugas yang pertama adalah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pak Tito, bahwa sebagai PJ Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tentu hal ini adalah program yang harus diusung pertama kali adalah program Presiden. Masalah penanganan stunting, kemudian masalah bagaimana pengendalian inflasi, ya, kemudian ketahanan pangan dan lain-lain. Itu yang memang pertama kali yang harus dijaga. Iya. Yang kedua, bagaimana melanjutkan program-program yang sudah disusun di awal tahun di pemerintahan Provinsi Lampung masa Gubernur Pak Arinal. Ini kan program ini kan sudah disusun dari mulai Januari sampai Desember 2024 ini sudah disusun oleh perencanaannya, oleh Bapedanya. Jadi apa yang sudah tersusun ini saya hadir ya tidak diacak-acak. Nah, karena saya ada juga backgroundnya orang perencanaan. Ya saya tahu bagaimana sebuah perencanaan itu. Ya kalau saya tidak memahami sebuah perencanaan bisa aja saya membuat program sendiri yang akhirnya justru itu akan merugikan masyarakat. Ya lebih baik program yang sudah ada kita teruskan sampai selesai di tahun 2024. Kalau ada hal-hal yang sangat krusial, dalam arti memang perlu direvisi sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi pertahankan program yang sudah ada. Itu yang akan saya lakukan. Sehingga kalau sudah kita lakukan sampai akhir tahun, yang merasakan adalah manfaatnya adalah masyarakat. Dibanding merombak program, nggak terlaksana, masyarakat yang rugi. Iya, jadi fokusnya sekarang kita sudah punya rencana program itu di awal dan tahun, nah, betul. Kita fokus gimana caranya program ini untuk jalan ya? Betul, itu yang paling utama. Bagaimana program ini berjalan dan semaksimal mungkin anggaran bisa terlaksana terhadap program itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada kebocoran. Iya Pak. Pak ini kan Bapak juga bukan hanya di lingkup Pemprov Lampung ya, tetapi juga turut mengawasi gimana jalannya program di kabupaten kota. Seperti apa sih pentingnya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota menurut Bapak? Ya, itu yang sangat penting. Bahwa pemerintah provinsi itu, ya, di bawahnya adalah kabupaten kota. Ya. Provinsi tidak akan berhasil, pemerintah provinsi tidak akan berhasil tanpa bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota. Karena ujung tombaknya pembangunan di daerah adalah pemerintah kabupaten kota. Ada wali kota ataupun bupati. Maka kita harus bersinergi, ya bergandeng tangan. Apa yang ada di kabupaten kota programnya dan apa yang akan kita lakukan melalui provinsi di kabupaten kota itu. Harus bersama-sama. Jangan kita sendiri-sendiri, ya. Apalagi saling tidak tahu, tidak berkoordinasi. Ini sangat fatal dan kembali lagi kalau itu terjadi maka masyarakat akan menuntut bagaimana realisasi itu. Jadi saya merasa butuh dengan kehadiran para bupati, para wali kota. Saya akan merangkul semua itu. Ayo kita bersama-sama membangun Lampung. Nah, lalu apa yang sudah Bapak lakukan dan akan Bapak lakukan nih untuk mempererat kolaborasi kita? Satu hal tadi saya sudah melakukan yang mungkin perdana ya pada saat bertemu dengan wali kota Bandar Lampung. Pagi ini tadi ya, Pagi Pak? ini tadi. Saya bilang, Bu Wali, saya Pak Samsudin diamanahkan untuk PJ Gubernur Lampung. Saya ingin silaturahmi bersama Ibu Wali Kota. Karena Kota Bandar Lampung adalah sebagai kota, ibu kotanya Lampung. Siapapun orang yang datang dari luar Lampung, pada saat menginjakan kakinya, pasti sebagian besar akan menginjakan kaki di Bandar Lampung. Dan orang akan bercerita ke orang lain di luar Provinsi Lampung
Itulah Lampung pada saat dia berada di Bandar Lampung. Itulah gambarannya Lampung. Baiknya Lampung juga baiknya Bandar Lampung. Jadi oleh karena itu, saya dengan tangan terbuka mengajak Ibu Wali Kota, yuk kita bersama-sama membangun Lampung melalui Bandar Lampung ini. Dan saya pun akan mendatangi nanti kota-kota lain. Ada kota metro, ada Kabupaten Kalianda. Insya Allah saya akan semaksimal mungkin, semoga ya tidak keburu habis waktu. Bisa Iya. datang saya ke Lampung Utara, bisa datang saya ke Waikanan, ke pesisir, dan seterusnya. Itu cita-cita saya. Saya ingin mengajak semuanya bekerja sama bergandengan tangan. Iya, bisa berkunjung ke 15 kabupaten Iya, kota kita harapan ya. saya. Nah, mudah-mudahan bisa berkunjung ke 15 kabupaten kota itu. Walaupun mungkin saja habis waktunya, tapi nanti akan ada yang meneruskan. Nah, dengan legacy yang baik ini. Iya, jadi semaksimal mungkin Ya, kita betul, usahakan ya Pak. betul. Iya. Lalu Pak, kita kan ada salah satu PR yang penting ya, khususnya di bidang perekonomian nih. Perekonomian Lampung ini pada triwulan 1 2024 mengalami penurunan nih pertumbuhannya bila dibandingkan dengan 2023 triwulan 4 akhir ini. Nah, gimana sih Pak cara Bapak mengajak teman-teman OPD untuk gimana caranya kita mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung? Ya. Memang pengendalian inflasi ini ya merupakan program prioritas nasional. Ya, kita yang harus dilakukan adalah bagaimana penekanan harga-harga pangan yang harus kita lakukan. Jangan sampai di tempat-tempat tertentu harga pangan naik sehingga terjadi inflasi. Maka tingkat inflasi akan tinggi. Nah, oleh karena itu hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melihat persoalan di lapangan. Apakah ada kekurangan bahan-bahan pokok itu? Ya, kalau memang ada, maka kita harus menggandeng dinas perdagangan kita, menggandeng Bulog kita untuk turun di daerah itu. Jangan sampai keburu naik, ya kita belum keburu turun. Ya, jadi kita harus turun bersama-sama. Yang kedua, faktor stabilitas keamanan juga mempengaruhi. Ya, karena kalau semakin tidak stabil keamanan di suatu tempat, maka biasanya itu akan berhubungan dengan naiknya inflasi. Ya, di situ maka saya dalam setiap kesempatan ke Pak Kapolda, Kepolisian, ya saya tolong kabari kalau ada kerawanan keamanan, dan saya minta bantuan pihak kepolisian untuk menjaga di tempat-tempat itu untuk selalu aman, ya nyaman buat masyarakat, sehingga disitulah kita bisa mengendalikan inflasi. Kuncinya dengan aman, kemudian dengan di situ tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerusuhan, itu biasanya inflasinya akan normal, ya, bahkan justru semakin menurun. Dan kalau kekurangan segera kita lakukan upaya-upaya untuk tidak terjadi kekurangan pangan di daerah tersebut. Itu. Jadi menjaga keamanan pasokan, stabilitas harga, juga stabilitas keamanan Ya, di Provinsi keamanan Lampung. provinsi Lampung. Itu yang harus dilakukan. Iya, Betul. oke. Kemudian untuk di Provinsi Lampung ini Pak, kita sektor pertanian kita juga cukup terkontraksi dalam ini untuk di triwulan 1 2023. Nah, kita kan punya program di sektor pertanian ya, Kartu Petani Berjaya. Apakah Bapak akan melanjutkan program ini untuk meningkatkan sektor pertanian kita? Ya, saya belum mempelajari sejauh mana peningkatan efektivitas kartu itu. Ya, kalau dari hasil evaluasi baik, kenapa tidak? Ya, sesuatu yang baik, saya punya prinsip apa yang sudah dilakukan baik, maka harus dilanjutkan. Ya, tapi kalau yang dilakukan mungkin terasa memberatkan masyarakat, justru merugikan masyarakat, maka itu harus dievaluasi lagi. Di mana kesalahannya? Di mana kelemahannya? Ya, belum tentu itu akan dihilangkan, tapi di mana kelemahannya dan itu kita perbaiki. Iya. Itu aja prinsipnya. Kita akan pelajari dan evaluasi dulu ya Pak. Evaluasi yang paling utama, dengan data-data dan fakta yang ada kan begitu. Selain dari program itu Pak, upaya seperti apa sih Pak yang diharapkan agar sektor pertanian ini meningkat? Ya, kita tahu bahwa Lampung ini sektor pertaniannya cukup bagus. Ya, yang harus dilakukan adalah bagaimana
perpindahan barang sektor pertanian ini lancar. Itu yang harus dilakukan. Kenapa begitu? Dengan perpindahan barang sektor pertanian lancar, mau tidak mau, petani itu akan merasa mudah menjual barang hasil pertaniannya. Ya, dan semangat akhirnya bertani. Ya, kemudian yang kedua masalah pupuk. Ya, harus Pupuk dijaga, ini. jangan sampai hilang di lapangan. Ya, apalagi mahal harganya, itu juga harus dipertahankan, jangan sampai itu. Dan kuncinya adalah dengan dua hal itu, sehingga petani itu merasa termotivasi, merasa dilayani oleh pemerintah, bahwa kami bekerja sebagai petani itu dihargai oleh pemerintah. Iya, karena di tangan mereka lah kita ini bisa menikmati makan nasi, di tangan mereka kita bisa makan singkong, di tangan mereka kita bisa makan mungkin pepaya dan lain-lain. Ya, kita harus menghargai mereka dengan cara jangan sampai harga-harga yang dibutuhkan mereka tinggi, baik pupuk, baik bibit, kemudian pengangkutan hasilnya pun jangan akhirnya kesulitan juga. Itulah yang harus dilakukan. Iya, jadi apresiasi kita untuk petani dengan menyediakan infrastruktur Iya, agar betul. mobilitas perdagangan dari produk pertanian kita lancar, begitu Iya, ya Pak? itu yang harus dilakukan. Ya, oke. Lalu bagaimana Pak dengan sektor hilirisasi kita? Ya, mungkin kalau dengan sektor hilirisasi kita ini, ya saya kembali akan melihat ya lebih jauh ya. Karena hilirisasi itu kan sangat penting ya yang kita lakukan. Saya akan melihat nanti dengan masa yang baru beberapa hari ini, saya belum mengevaluasi secara keseluruhan. Saya harus ada hal-hal yang saya lihat ya, sebagaimana sejauh mana dinas-dinas terkait dengan hilirisasi ini. Karena memang masih 4 hari ya Pak Iya, ya? baru hitungan 4 hari. Iya, jadi masih mau memetakan seperti apa Ya, betul, betul. program-program yang sudah ada di kita, begitu. Oke Pak. Selanjutnya, ini yang masih menjadi PR dalam pembangunan kita ya Pak, adalah pengentasan stunting ini. Meski stunting Provinsi Lampung sudah hampir mencapai standar dari nasional gitu, target nasional. Tapi kan masih perlu pengentasan lagi dari kita, Pemprov Lampung. Dan seperti apa Pak yang harus dilakukan ini agar angka stunting kita ditekan? Iya, target stunting itu Presiden menyatakan harus sampai titik nol. Sampai nol. Iya, harus sampai nol. Sampai nol. Jadi tetap kita harus menekan ya sampai sekecil-kecilnya. Dan kita secara nasional sudah sangat bagus. Ya, namun demikian jangan merasa puas dulu. Tetap harus ada upaya supaya kepada titik apa yang diharapkan oleh Presiden. Ya, nah untuk itu ya kita apa yang sudah bagus kita laksanakan terus, ya pertahankan. Dan sisi-sisi lain yang masih belum maksimal seperti menggerakkan program-program PKK di lapangan, bagaimana program-program di Dinas Kesehatan, kemudian BKKBN itu juga harus ditingkatkan. Di mana yang belum ya, karena memang seringkali ada hal-hal yang masih tertinggal, bisa aja masih tertinggal di tempat-tempat kabupaten mana yang masih tertinggal, itu harus memang diteliti. Ibaratnya harus dicek kembali. Ya, program-program yang sudah ada itu yang sudah bagus dipertahankan. Kalau masih ada hal-hal yang masih belum, maka harus dicek kembali, dilakukan kembali. Iya, diinvestigasi lagi. Ya, digerakkan lagi PKK-nya lebih bagus, lebih hebat. Dinas Kesehatan digerakkan lagi program-programnya apa yang lebih betul-betul sangat masif begitu. Itu mungkin yang akan kita lakukan sampai Desember 2024 ini. Iya. Artinya peran PKK penting ya Pak Sangat dalam penting pengentasan karena stunting. itu juga yang namanya stunting itu kan berhubungan dengan para ibu. Itu sangat penting ya, dan lebih masif gerakan stunting ini dilakukan oleh para ibu-ibu dibanding para bapak-bapak. Maka merangkul, menggerakkan PKK melalui para peranan wanita di kabupaten-kabupaten itu juga harus masif dilakukan. Karena PKK ini programnya bisa langsung menyentuh ke tingkat rumah tangga. Betul, begitu ya, langsung gitu. Betul. Ya, oke. Jadi problem stunting ini kan sangat kompleks Pak, mulai dari
terkait dengan gender, terkait juga dengan perekonomian, termasuk angka kemiskinan ini. Nah, angka kemiskinan di Provinsi Lampung ini kan masih cukup tinggi meskipun laju perbaikannya juga cukup bagus ini. Nah, seperti apa Pak cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan? Ya, dengan program-program yang masih belum terrealisasi sepenuhnya ini, ya sampai tahun 2024, akhir Desember 2024 ini, itu program-program untuk menurun kemiskinan ya tetap kita lakukan sebagaimana yang dilakukan di setiap OPD-OPD yang ada. Ya, di setiap daerah mungkin persoalannya akan berbeda-beda dalam mengentaskan kemiskinan itu. Di sisi lain ya mungkin dari tingkat pengangguran di tempat. Di sisi lain juga ada faktor-faktor yang dominan masalah perumahan. Ya, itu juga harus dilakukan setiap OPD dan kita akan berkoordinasi ya. Karena saya baru hitungan hari, saya akan melihat program yang betul-betul menyentuh terkait dengan pengentasan kemiskinan apa yang sudah dilakukan. Yang paling utama saya selalu berpedoman bahwa pendidikan itu adalah cara yang paling bagus untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, makanya peningkatan SDM itu harus masif. Ini juga merupakan program yang dilakukan oleh Presiden terkait dengan peningkatan SDM. Kita semua yakin semakin baik pendidikan, maka semakin baik juga taraf kehidupan seseorang. Iya. Itu pasti yakin. Iya, memang Saya yakin benar kan sekali, di situ. Pak. Iya, karena sektor pendidikan itu adalah pondasi untuk membentuk SDM yang unggul. Betul di situ. Oke Pak. Dan ini ada satu lagi nih, ini mungkin menjadi PR Bapak ya. Kita kan sudah mau menuju pilkada. Nah, November mendatang ini. Gimana caranya untuk menjaga stabilitas sosial dan juga politik kita, Pak? Ya, di lapangan saat ini kita sebagaimana kita ketahui sudah bermunculan ya. Yang namanya calon A, B, C, D, E. Bannernya sudah banyak. Banner juga sudah bermunculan di mana-mana. Yang tentu akan muncul dinamika-dinamika di masyarakat. Pendukung-pendukung dari calon-calon itu. Ya, saya sering mengatakan bahwa yang namanya perbedaan itu adalah rahmat. Ya, bagaimana menjadikan perbedaan-perbedaan ini menjadi sebuah harmoni yang indah terdengar. Ya, jangan sampai perbedaan-perbedaan ini menjadi sebuah musik yang akhirnya membuat kacau telinga. Ya, artinya bahwa terjadi sebuah kerusuhan-kerusuhan. Nah, untuk itu pertama yang harus dilakukan adalah kita harus kompak. Ya, mulai dari aparatur keamanan, ya polisiannya, kemudian dari TNI juga turut membantu. Ya, kompak juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga harus kompak. Kemudian kompak juga tokoh-tokoh pemudanya, itu juga harus dilakukan. Maka dalam waktu dekat nanti ya kita akan melakukan konsolidasi bersama. Sepakat bersama-sama untuk menjaga ya bahwa pemilu kada Lampung akan berjalan baik, akan berjalan kondusif dan tidak ada kendala-kendala kerusuhan terkait dengan menghadapi pemilu kada ini. Kita akan deklarasi bersama dan itu dilakukan sampai ke tingkat kabupaten kota. Iya. Itu yang akan kita lakukan. Tapi sejauh ini kondusivitas di Lampung baik ya Pak ya? Iya, memang walau sekarang ini kondusivitas di Lampung sangat baik. Dinamika ada namun tetap berjalan dengan baik dan itu harapan kita semua. Iya, oke. Baik Pak Sam. Mungkin ini jadi yang terakhir nih, bisa diberikan closing statement, imbauan maupun arahan kepada OPD maupun masyarakat Lampung ini dalam bersama-sama membangun Provinsi Lampung. Iya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung, ya, marilah kita bergandengan tangan yang erat untuk membangun Lampung yang kita cintai ini. Semua unsur kekuatan yang ada di Provinsi Lampung adalah sebuah kekuatan yang harus saling mengisi. Bersinergi, membentuk sebuah jaring yang kuat untuk melakukan upaya-upaya perubahan pembangunan Lampung yang lebih baik. Abaikan, hindari segala hal yang akan memecah belah kebersamaan dalam membangun Lampung ini.
Kemudian jauhi sikap-sikap berprasangka buruk satu sama lain. Mari kita sikapi dengan bijak, lakukan dengan prasangka yang baik, bahwa Lampung bisa berdiri dengan saling bergandengan tangan, maju bersama-sama, sejahtera bersama-sama, karena kita merasakan sebagai masyarakat Lampung yang cinta akan Lampung ini menjadi lebih baik lagi. Baik. Terima kasih Pak Sam sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga semangat terus membangun Provinsi Lampung. Ya, terima kasih, semangat. Ya, semangat. Baik, pemirsa Lampung Pos, itulah podcast kita bersama dengan penjabat Gubernur Provinsi Lampung Pak Samsudin. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.